teologi umumnya mau menjembatani dengan sesuatu yang adikodrati ya, dengan sesuatu yang mengatasi level penginderaan dan pengalaman. Maka karena itu tepat, kalaupun ada sains mau digunakan, ya dipakai jadi metafor gitu kan. Itu bagus. Nah itu. Dan seringkali itu lumayan menolong untuk pengertian common sense gitu kan ya, supaya lebih sederhana gitu. Duduk perkara itu gimana? Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sudut petualangan ke dalam, dunia agama tuh pasti canggih sih menurut saya. Pasti canggih. Artinya itu bukan omong kosong kan, juga sudah sampai melahirkan sistem atau institusi-institusi raksasa segala macam itu. Dan terus dipertahankan sampai hari ini. Saya kira itu toh menunjukkan bahwa memang dunia agama mencapai pengetahuan-pengetahuan yang state of the art ya, yang sublim, yang canggih, yang mendalam, dan diakui oleh siapapun yang bertualang ke dalam gitu kan. Yang bertualang ke dalam akhirnya menemukan juga level kedalaman yang sempat yang sudah dimanifestasikan dalam agama-agama besar. Saya kira itu iya kalau perhatikan itu. Meskipun persoalannya adalah seringkali khalayak jemaat atau umat biasa itu kan umumnya nggak sampai ke kedalaman itu. Seringkali kan pemahamannya dangkal, seringkali malah terbalik-balik, malah atas banyak problem di situ. Tapi kalau kita bicara soal the depth, the state of the art, the sublime yang dicapai oleh agama, saya percaya itu. Itu tradisi yang sudah ribuan tahun, ya akumulasi pengalaman-pengalaman terdalam orang terhadap dimensi transendensi ya. Saya kira kalau itu semuanya disebut omong kosong dan hanya ilusi kanak-kanakan ya enggak lah. Itu klaim-klaim seperti itu buat saya menjadi kenaifan ilmiah gitu kan ya, karena sains kebanyakan itu scientific naivete istilahnya. Terus kalau dari sisi itu menurut saya pengalaman religius they have something serious dan mendalam sebenarnya. Dan yang sains sebetulnya baru sampai sekarang di permukaannya gitu, ngintip-ngintip kayaknya ada deh itu gitu ya. Cuman gimana ngomongnya gitu. Dan mereka juga tahu agama-agama sebenarnya ngomong canggih di situ. Cuman kok beda banget bahasanya, kerangka mikirnya beda banget. Nah orang-orang ini mencoba menyambung-nyambungkan karena melihat bahwa itu ada sesuatu yang di situ. Nah, sementara yang lainnya kekeh, nggak ada apa-apa di situ. Gitu ya. Kalau gitu hampir tidak mungkin ya, misalnya dalam diri seseorang dia memiliki kecenderungan orientasi keluar dan ke dalam sekaligus gitu. Kalau nggak 50-50 gitu, dan memaksimalkan diri dia, kalau nggak gila gitu mungkin ya. Yeah, I'm curious. I'm wondering about that. Pendek ya, ringkasnya. Mungkinkah seorang menjadi saintis sekaligus sebagai mistikus? Dalamnya dia bisa menjelaskan dengan canggih gitu ya. Itu tuh, nggak tahu sih. Gue mungkin kelak bisa kali ya. Loh, Ken Wilber itu kira-kira seperti itu. Alex Gray dalam dunia seni seperti itu. Artinya mereka juga bukan heterotikus maksud saya. Mereka juga praktisi. Saya nggak tahu tipe-tipe Danah Zohar ya. Tapi orang-orang yang berinspirasi ke atau berkiblat ke filsafat timur tuh juga hampir tidak mungkin hanya teoretisis ya. Tidak mungkin hanya bergerak di wilayah teori. Dia umumnya harus rada praktik-praktik ke wilayah latihan, spiritual exercise. Sekurang-kurangnya cip-cip. Tapi kebanyakan sih kayak siapa namanya itu Umberto Maturana yang meneliti consciousness menjadi neurofenomenologi dan sebagainya itu dia memang pernah dan masih melakukan latihan-latihan ala Zen. Masalah itu gitu. Tapi sebagai kognitif scientist, dia juga bicara teknis sekali ngomong mengenai itu. Tapi dia praktek dan dia tahu
itu sebabnya dia bersikukuh ngomong ke para real scientist koleganya gitu semua bahwa penelitian ilmiah tentang kesadaran itu boleh dong, harus bahkan meneliti pengetahuan-pengetahuan personal. Ya, di kalau dunia sains gitu tuh apa ya kan harus objektif ya. Enggak, dia personal. Kita mesti mewawancarai para yogi gitu loh, atau para kaum kontemplatif di dalam dunia Kristiani. Karena mereka tuh ngalamin dan sampai ke tingkat-tingkat kesadaran yang tidak diketahui orang-orang biasa gitu. Nah, Umberto Maturana waktu itu memang kontroversial dengan ini tuh, saintis kok ngomongnya kayak gitu. Tapi karena dia ngalamin juga lewat latihan Zen bahwa bisa kesadaran untuk masuk ke level-level yang memang menjadi extraordinary, menjadi mengatasi kesadaran yang umumnya orang-orang. Pendeknya nggak bisa dengan sederhana kita mengatakan bahwa dalam meditasi tertentu orang bisa mengangkat diri, oh itu omong kosong. No. Jangan terlalu cepat menganggap itu omong kosong gitu loh maksudnya tuh. Ada wilayah yang dan keahlian tertentu bagi mereka yang sudah mengalaminya ya, emang gitu. Kenapa mesti selalu dibilang omong kosong gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya bukan tidak ada juga gitu. Hanya sebenarnya bagaimana porsinya tidak pada orang macam ini tuh. Mereka praktisi, ngalami, bertualang ke dalam, tapi dia kalau ngomong dia harus berbahasa yang dipahami koleganya. Mungkin lebih melelahkan ya, lebih melelahkan saya kira. Nah, Ken Wilber juga gitu sih sebenarnya, dia bukan hanya spekulasi gitu. Dia memang membaca teori itu, tapi juga dia mengalami. Gitu. Terus di masa depan kayak apa bakal jadinya saya nggak tahu. Menarik sekali. Yang baru, yang agresif dan yang menarik itu kebanyakan kan ilmuwan sebenarnya. Ilmuwan yang dabbling, memasuki wilayah itu, mencoba-coba wilayah itu, terjun ke dalam ke wilayah spiritual. Yang sebaliknya itu saya belum melihat sesuatu yang serius gitu ya, dari wilayah agama, kebatinan ke sains, tapi pada tingkat yang serius gitu ya. Itu udah keburu ditendang kali Pak. Blacklist kamu keluar dari. Nah, again, yang menarik pada dunia sains adalah keterbukaannya sebenarnya. Kita bisa melihat keterbukaan sains itu seperti gurita yang terus-menerus memakanin apapun juga dengan banyak tangannya, atau seperti spons yang menyerap apapun itu disedot sama dia. Bisa konotasinya negatif, tapi saya kira kita juga bisa melihatnya secara lebih sesuatu yang konotasinya positif, bahwa sains terus-menerus mencoba menyadari keterbatasan dirinya, and then terbuka dan mengelaborasi dan belajar bahkan dari semua pengetahuan di luarnya dan memperbaharui diri terus-menerus dari situ. Nah, pada tingkat itu saya kira sistem yang paling canggih dalam mengoreksi diri dan sistematik itu saya tidak melihat lain di luar sains. Agama itu sistem besar tapi kecenderungannya malah tertutup, malah marah-marah mulu gitu ya. Kalau terhadap yang berbeda malah gimana gitu ya. Ilmu-ilmu lain di luar agama kayak astrologi, zodiak dan segala macam, atau akupunktur segala macam, menurut saya sangat lambat terbuka dan belajar dari yang lainnya. Kan zodiak dan ilmu kartu tarot segala macam itu kan juga seperti nggak berkembang dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu gitu ya. Ya gitu-gitu aja gitu kan. Misalnya astrologi, saya belum banyak ngelihat, atau mungkin saya belum tahu aja kali, tapi kesan saya tidak banyak misalnya belajar dari astrofisika atau astronomi misalnya gitu kan ya. Tapi sebaliknya, astrofisika dan astronomi betapapun ngototnya tertutup, mulai lihat-lihat gitu. Jangan-jangan memang ada kaitannya tata surya, tata planeter, galaksi segala macam dengan karakter hidup orang segala macam. Dia belajar loh. Dan sebaliknya tidak gitu. Sistem-sistem ini hampir yang kecil-kecil ini paralogi gitu. Kadang-kadang lebih keras kepala masalahnya juga gitu. Nah ini kalau lihat kebalikan dari Lyotard ya. Lyotard melihat
Sains terlalu dominan, terlalu belagu dan mengabaikan yang kecil-kecil. Tapi saya kira kita bisa melihat sebaliknya juga. Yang kecil-kecil juga kurang terbuka seringkali dan terlalu complacent ya, terlalu puas diri ya. Seringkali terlalu puas diri dan hampir tidak berkembang gitu. Nah, sains pada titik itu lebih dari mereka menurut saya. Dia belajar terus, mengoreksi diri terus, secara sistematik berkembang terus. Nah, kita bisa melihat lewat orang-orang ini. Ini juga jelas, terus gitu, memperluas diri. Pada titik itu, simpatik, sains, gitu. Tidak seburuk yang dilukiskan Lyotard misalnya. Ini kalau kita konsekuens melihat postmodernisme sebagai sikap berimbang gitu untuk melihat berbagai faset. Gitu kira-kira. Ya, saya kira cukup hari ini.